Menurut saya, sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit harus terintegrasi dengan teknologi canggih berbasis elektronik. Sistem ini harus mampu mengelola dan mengolah data dan informasi kesehatan seperti rekam medis pasien, data kejadian penyakit, dan data kesehatan masyarakat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Beberapa indikator yang sebaiknya diterapkan dalam sistem informasi kesehatan adalah yang pertama, pengelolaan data. Sistem harus mampu mengelola data dan informasi kesehatan secara akurat dan efisien seperti rekam medis pasien dan data kejadian penyakit dan data kesehatan masyarakat. Yang kedua itu efisiensi dan efektivitas. Sistem harus mampu mengotomatisasi proses administrasi dan pengelolaan data, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu ada pemantauan dan evaluasi. Sistem harus mampu menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan manajemen kesehatan berbasis bukti sehingga meningkatkan akurasi dan kualitas keputusan yang diambil. Yang keempat itu sumber data. Sistem harus memiliki sumber data yang dapat diandalkan seperti statistik vital untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data kesehatan. Yang kelima itu manajemen data. Sistem harus memiliki praktik manajemen data yang baik untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data kesehatan. Yang keenam itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem harus memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat diandalkan untuk memastikan kinerja dan stabilitas sistem. Dan yang terakhir itu ada sumber daya manusia yang kompeten. Sistem harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. Ringkasnya, sistem informasi yang kesehatan yang ideal di fasilitas kesehatan harus terintegrasi dengan teknologi canggih berbasis elektronik, mengelola data dan informasi kesehatan secara akurat dan efisien, mengotomatisasi proses administrasi dan pengelolaan data, menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, memiliki sumber data yang andal dan praktis, pengelolaan data yang baik, memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang diandalkan, serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan dan memelihara sistem. Pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk mengelola sistem informasi kesehatan secara terpadu dan efektif. Nah, tanggung jawab dari pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan yang pertama itu mengoperasikan sistem elektronik rekam medis. Nah, setiap pelayanan kesehatan harus mengoperasikan sendiri sistem elektronik rekam medik. Yang kedua itu mengelola sistem informasi kesehatan. Nah, pengelolaan sistem informasi kesehatan nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan fasilitas kesehatan menggunakan perangkat sistem informasi kesehatan. Yang ketiga itu mengembangkan sistem informasi kesehatan. Pengembangan sistem informasi kesehatan dilakukan melalui kegiatan perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, pengembangan perangkat lunak, penyediaan perangkat keras, uji coba sistem, implementasi sistem, serta pemeliharaan dan evaluasi sistem. Yang berikutnya itu ada menjaga keamanan data. Pengelola sistem informasi kesehatan harus menjaga keamanan data dan informasi kesehatan yang disimpan dalam sistem. Yang berikutnya itu mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Pengelola sistem informasi kesehatan harus mengelola perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem. Yang berikutnya itu ada melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, pengelola sistem informasi kesehatan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
sistem informasi kesehatan yang dikelola. Yang berikutnya itu ada mengelola data. Pengelola sistem informasi kesehatan harus mengelola data dan informasi kesehatan dengan baik dan akurat. Yang berikutnya itu ada mengelola sumber daya manusia. Pengelola sistem informasi kesehatan harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan dan mengelola sistem informasi kesehatan. Seorang sarjana kesehatan masyarakat bisa menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan. Namun, untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan, seorang sarjana kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi dan keterampilan dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan, seperti mengelola data dan informasi kesehatan, mengembangkan sistem informasi kesehatan, menjaga keamanan data, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mengelola sumber daya manusia. Selain itu, seorang pengelola sistem informasi kesehatan juga harus memahami peraturan dan kebijakan terkait sistem informasi kesehatan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan jika memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan serta memahami peraturan dan kebijakan terkait informasi kesehatan yang berlaku di Indonesia.